Di depan gue ini salah satu faktor yang bisa membuat martabak itu berhasil, dan banyak pemula yang gagal dan akhirnya nyerah gitu kan buat martabak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo martabak lovers, salam satu layang. Kembali lagi di channel YouTube Tips and Trick Martabak. Channel akan bahas putar informasi martabak. Oke, pada video pembahasan kali ini gue bakal ngasih tahu ini salah satu rahasia ya. Jadi keberhasilan martabak itu sangat banyak sekali faktornya. Nah, ini biasanya di depan gue ini salah satu faktor yang bisa membuat martabak itu berhasil, dan banyak pemula yang gagal dan akhirnya nyerah gitu kan buat martabak. Padahal masalahnya sangat kecil sekali ya, tapi dampaknya besar gitu. Nah, gue bakal ngasih tahu itu buat pemula. Mudah-mudahan setelah nonton video ini teman-teman yang masih salah bisa diperbaiki ya, dan juga berhasil buat martabak. Oke, jadi di toko itu ya, toko bahan kue kan ada dua packaging dari terigu ya. Nah, terigu segitiga biru itu kan umum yang dipakai buat martabak ya. Jadi buat martabak itu kan pakai segitiga biru mix dengan cakra. Cakra itu kan buat kenyal ya. Jadi salah satu untuk naikin dari kekenyalan martabak itu, dan ciri khas dari martabak Bangka adalah kenyal, itu pakai cakra. Tapi cakranya nggak usah kebanyakan, dari 250 gram terigu pakai 50 gram aja, 200-nya adalah segitiga biru. Nah, di pasar itu ada dua packaging segitiga biru ya. Jadi ada yang ripekan karung kayak gini nih. Ini kan dari karung terus di repack ya, dipecah-pecah gitu ya. Ada yang 250 gram, ada yang 500 gram, ada yang 1 kilo. Nah, ada juga yang kayak gini, kemasan kayak gini nih. Ini udah ada kemasannya ya, langsung ada logonya. Nah, biasanya gue suka ngajarin ke anggota kursus gue, jangan pakai yang kayak gini dulu. Jangan pakai yang kemasan, pakailah yang dari ripekan. Bagus-bagus adalah karung. Tapi kalau udah jualan ya pasti kan belinya karungan gitu kan, nggak mungkin beli ripekan kayak gini. Kalau beli ripekan kayak gini, lebih beli ripekan kayak gini 1 kilo gitu kan. Nanti tuh ongkos biaya produksi lebih mahal. Nah, jadi banyak pemula yang ikutin tutorial di YouTube, terus juga buat di rumah. Di YouTube berhasil, di video berhasil, tapi kok di rumah gagal gitu kan. Padahal udah ngikutin sama nih takarannya, bahannya terigu segitiga biru. Padahal segitiga biru pun ada dua packaging, itu mempengaruhi keberhasilan. Yang satu dari karung, dari pack ke plastik, yang satu lagi dari kemasan gitu kan, dari pabriknya udah langsung kemasan. Nah, kalau misalkan teman-teman buat martabak gitu ya, terus langsung pakai ini ya 95% gagal. Gagalnya adalah dia nggak bersarang, padahal udah dikasih baking soda dan juga baking powder, dan juga udah pasti bantet kalau udah nggak bersarang. Nah, contohnya kayak gini nih martabaknya. Oke, nah kayak itu contoh dari terigu yang pakai kemasan. Umumnya kebanyakan emang gagal kayak gitu, tapi ada beberapa yang berhasil ya. Jadi tergantung dia bisa apa enggak gitu pakainya gitu kan. Kalau udah biasa jualan pasti dia bisa lah cara pakainya. Cuman kalau untuk pemula sih saran gue sih lebih baik pakai yang karungan. Kalau kemasan itu rawan gagal. Jadi buat temen-temen yang lihat di video di YouTube, cara buat martabaknya sebisa mungkin sih jangan dulu pakai kemasan. Saran gue ya, beli aja yang ripekan dari karung. Bang, kalau misalnya nggak ada gimana? Di daerah gue nggak ada nih yang ripekan dari karung misalkan ya. Atau nggak ada yang di repek dari kecil kayak gini. Ya kalau misalnya nggak ada ya teman-teman beli aja di online ya, di Shopee atau Tokopedia itu banyak yang jual ripekan. Kalau seandainya teman-teman pakai kayak gini tuh gagal terus, ya mau nggak mau kalau teman-teman pengen berhasil ya teman-teman pakai yang ripekan. Oke, yang kedua yang ripekan adalah yang dari karung ya. Yang kayak gini biasanya logonya adalah segitiga. Ini nandain segitiga biru. Nah, kalau cakra juga cakra bisa tandanya X ya. Kalau di daerah gue tandanya X untuk cakra yang ripekan. Nah, karung ini hasilnya lebih bagus ya.
Mungkin karena dari karung dia kan terkena udara gitu ya, sirkulasi udaranya lebih bagus itu kan dibanding yang kemasan kayak gini. Jadi ketika dipakai pun dari baking soda atau baking powdernya itu dia bisa ngembang gitu. Jadi gasnya itu bisa keluar dari ketika dimasak ya. Kalau di kemasan kayak gini kan emang karena sirkulasi udaranya nggak ada. Jadi ketika dimasak pun si baking soda dan baking powder ini dia nggak bisa keluar gitu. Jadi ketahan terus. Jadi akhirnya ya gagal gitu. Tapi kalau ini kan karena dari karung, jadi dia sirkulasinya bagus. Sirkulasi bagus terus dia kayak gini. Dan biasanya kalau di tempat gue itu dia karena banyak yang beli jadi langsung habis aja. Dan gue sih lebih seringnya beli yang karungan. Jadi buat teman-teman yang pemula lebih baik pakai yang repekan dari karung sebisa mungkin ya. Ya kalau saran gue sih kalau buat pemula sih wajib pakai yang dari karungan, jangan yang kemasan. Jadi jangan sampai gitu kan ngelihat di channel berhasil tapi buat sendiri gagal dan itu langsung nyerah gitu. Karena gagal terus padahal faktor dari sini, ini kan 1 kilo ya. Kalian bikin 5 loyang, 4 loyang juga hasilnya sama, gagal terus gitu, nggak ngembang. Jadi pertama kali bikin gagal, kedua gagal, ketiga kali ya udah nyerah. Padahal bahannya kemasan juga gitu. Coba teman-teman pakai yang repekan. Ya kalau nggak percaya teman-teman bisa bandingin kalau misalnya pakai ini gagal, pakai ini sejamin berhasil. Oke. Karena itu sesuai pengalaman saya, udah sering banget lah buat martabak. Apalagi sampai sama pedagang yang sering berjualan masih tau lah. Jadi buat teman-teman harap diperhatikan untuk terigunya ya. Meskipun mereknya sama segitiga biru, tapi beda packaging itu beda. Nah itu kan hal-hal detail kayak gitu kan jarang diketahui ya sama orang umum. Kecuali emang pedagang martabak yang sering banget main di terigu, sering banget coba-coba resep ini, pakai cara ini, coba teknik ini. Nah kalau udah sering banget pasti tau lah bagaimana caranya. Oke, semoga tadi penjelasan dari gua, salah satu teknik dan juga cara dari gua bisa jadi referensi buat teman-teman buat martabak supaya kedepannya lebih berhasil lagi. Oke, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dari gua kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.